Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah dengan NPM 10 12 12 27 dari kelas C8 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Akhtaru Nisyanil Quran atau bahayanya melupakan Al-Quran. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 5. Untuk itu simak terus video saya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi azmain amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Al-ayah, shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 5. Salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita tertinggi, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'at-tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita selaku umat mutakhirin yang insya Allah nanti di akhirat akan diberikan syafaatul ujma oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengenai Akhtaru Nisyanil Quran atau bahayanya melupakan Al-Quran. Sebelum kita lebih jauh masuk ke pembahasan, di sini ada 10 poin penting yang wajib diketahui mengenai bahayanya melupakan Al-Quran. Yang pertama yaitu dahalun mubin, yaitu kesesatan yang nyata. Yang kedua dahayikun harajun, yaitu sempit dada. Yang ketiga yaitu ma'asyitun dahkun, yaitu kehidupan serba sulit. Yang keempat yaitu umyul basyiron atau butanya mata hati. Yang kelima yaitu qaswatul qalbi, kerasnya hati. Yang keenam dulmul wajlun, yaitu kegelapan dan kehinaan. Yang ketujuh syuhbatus syaiton, yaitu menjadi sahabat setan. Yang ke-8 nisyan, yaitu lupa diri. Yang ke-9 al-fusuku, yaitu munculnya kepasikan. Yang terakhir yaitu an-nifaq, munculnya kemunafikan. Dari 10 poin tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu dahalalun mubin atau kesesatan yang nyata. Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan karunia yang besar bagi umat manusia. Dengan mempelajari Al-Quran, jiwa umat manusia akan menjadi lebih suci dan bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, menipu, sombong, ria, mencintai keburukan dan kemaksiatan. Tanpa bimbingan Al-Quran atau tanpa petunjuk dari Al-Quran, umat manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bahkan dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Imran yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membicarakan kepada mereka ayat-ayat Allah
membersihkan jiwa, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Imran ayat 164. Yang kedua yaitu dahyikun hajrun atau sempit dada. Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, yaitu sulit mendapatkan petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Dan bahkan dijelaskan juga dalam Al-Quran yang berbunyi, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 125. Yang ketiga yaitu maisyatun dan kun atau kehidupan serba sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang berpaling dari Al-Quran akan selalu merasa kesepian dan kesulitan dalam menempuh hidupnya. Dia akan selalu bimbang dan gelisah walaupun memiliki kekayaan, pangkat, dan kedudukan, karena selalu diganggu oleh pikiran dan hayalan yang bukan-bukan mengenai kekayaan dan kedudukannya itu. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sulit, dan kami akan menghidupkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Yang keempat yaitu umyul basyiroh atau butanya mata hati. Bahaya yang lain yang akan menimpa kepada orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah butanya mata hati, yakni telah tertutup untuk menerima kebenaran, tidak dapat lagi memikirkan dan merenungkan segala macam peristiwa duka yang telah terjadi dan menimpa umat-umat di masa lalu maupun di masa kini akibat kekufuran mereka. Yang kelima yaitu qaswatul qalbi atau kerasnya hati. Mereka yang jauh dari Al-Quran, hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman agar selalu khusyuk hatinya di hadapan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Hajj, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hajj ayat 57. Yang keenam, zulmun wadzun, yaitu kegelapan dan kehinaan. Al-Quran diturunkan kepada manusia agar mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Oleh karena itu, jika mereka melupakan Al-Quran, berarti mereka telah membiarkan diri mereka sendiri berada dalam kegelapan. Bahkan dijelaskan juga dalam Al-Quran, dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Toha ayat 65. Yang ketujuh yaitu suhbatus syaiton atau menjadi sahabat setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang melupakan Al-Quran sebagai teman eratnya setan yang selalu mendampingi dan mempengaruhinya, baik berupa jin maupun manusia, sehingga tertanamlah dalam pikirannya hal-hal yang menyimpang, yaitu memandang perbuatan buruk sebagai perbuatan baik. Karena itu hatinya
makin lama semakin tertutup erat sehingga tidak ada satu celah pun yang mungkin dimasuki cahaya ilahi. Yang kedelapan yaitu anisyan atau lupa diri. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hajj ayat 59. Bahkan Ibnu Katsir juga berkata mengenai ayat ini, yaitu janganlah kamu lupa diri mengingat Allah yang akhirnya kamu akan lupa kepada amal soleh yang bermanfaat bagi diri kalian di hari kemudian. Yang kesembilan, al-fusuku, yaitu munculnya kefasikan-kefasikan. Orang-orang yang melupakan Al-Quran berarti melupakan kabar berita, hukum syariah dan pedoman hidup yang termuat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pantaslah jika mereka tidak segan melakukan penyimpangan dan perbuatan dosa di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am yang berbunyi, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran surat Al-An'am ayat 49. Yang terakhir yaitu anifaq, munculnya kemunafikan. Manakala seorang manusia melupakan Al-Quran, maka sebenarnya dirinya telah memilih jalan dan melangkah menuju kemunafikan. Karena di antara ciri orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sikap melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 67. Mereka lupa kepada kebenarannya, lupa kepada petunjuk agamanya, dan lupa kepada siksanya, sehingga mereka enggan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi yang mendengarkan. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.